Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Sri Widayati SPD MPD selaku dosen strategi pembelajaran dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Reza Saputro dengan NIM belakang 180. Selaku moderator dari presentasi ini dan teman-teman saya akan mempresentasikan pembahasan tentang cooperative learning. Baik, perkenalkan rekan-rekan saya ada Ulfatul Latifah dengan NIM belakang 058, Habibah Aminatus Sa'diyah dengan NIM belakang 140, Dika Ayu Anggraini dengan NIM belakang 192, Alisa Ramadhani dengan NIM belakang 193, dan terakhir ada Dwi Sinta Febrianti dengan NIM 219. Konsep dan definisi cooperative learning, yaitu pembelajaran kooperatif mengutamakan kerjasama antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menggunakan pembelajaran kooperatif dapat mengubah peran guru dari yang berpusat pada gurunya ke pengelola siswa dalam kelompok kecil. Model pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk mengajar materi yang kompleks, dan yang lebih penting lagi dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial. Baik, yang selanjutnya ada prinsip dasar cooperative learning. Yang pertama ada ketergantungan positif atau positive interdependency. Dalam cooperative learning, setiap anggota kelompok memiliki peran yang saling melengkapi. Artinya, keberhasilan kelompok tidak bisa dicapai jika hanya satu orang yang bekerja. Jadi, semua anggota harus berkontribusi karena hasil akhir merupakan tanggung jawab bersama. Yang kedua ada tanggung jawab individu atau individual accountability, yaitu walaupun bekerja dalam kelompok, setiap siswa memiliki tanggung jawab secara individu. Setiap anggota harus memahami materi dan menyelesaikan bagian tugasnya. Dengan begitu, tidak ada siswa yang hanya bergantung pada teman atau menumpang hasil kerja kelompok. Yang ketiga ada interaksi tatap muka atau face to face. Prinsip ini menekankan pentingnya interaksi langsung antar kelompok. Siswa harus aktif berdiskusi, bertanya, menjelaskan, serta saling membantu dalam memahami materi. Interaksi ini membuat pembelajaran lebih hidup dan efektif. Yang keempat ada keterampilan sosial atau social skill, yaitu cooperative learning juga melatih keterampilan sosial siswa seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, serta mengelola perbedaan. Keterampilan ini sangat penting agar kelompok berjalan dengan baik. Yang terakhir ada evaluasi dan refleksi kelompok atau group processing. Setelah kegiatan kelompok selesai, anggota kelompok perlu mengevaluasi proses kerja mereka. Mereka membahas apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Refleksi ini membantu kelompok menjadi lebih efektif dan kompak pada kegiatan berikutnya. Selanjutnya ada sintaks model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Jadi, guru memberikan atau menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang akan dicapai selama proses pembelajaran dan memotivasi siswa. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang tujuan yang akan dicapai dan memberikan kata-kata nasihat agar dapat menumbuhkan rasa semangat siswa. Ini misalnya bisa hari ini kita belajar mengenal warna apa ya teman-teman. Guru juga dengan hal tersebut, guru itu bisa memberi semangat agar anak antusias dan percaya diri. Yang kedua ada menyajikan informasi. Jadi guru mengenalkan materi melalui cerita, gambar, lagu, benda nyata atau permainan sederhana agar anak mudah memahami pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Yang ketiga mengorganisasi anak dalam kelompok belajar. Jadinya anak dibagi menjadi kelompok kecil, misalnya 3-5 anak secara terarah. Pembagian kelompok dibuat seimbang agar anak bisa saling membantu. Yang keempat ada membimbing kelompok belajar dan bekerja. Anak mulai melakukan aktivitas bersama seperti menyusun puzzle, membuat kolase, atau mengelompokkan benda. Guru berperan sebagai pendamping yang membimbing, mengarahkan, dan membantu jika ada anak yang kesulitan. Yang kelima ada evaluasi. Guru mengecek hasil kegiatan melalui tanya jawab ringan atau melihat hasil kerja kelompok. Evaluasi pada
Pendidikan anak usia dini lebih menekankan proses seperti kerjasama dan partisipasi anak. Yang terakhir memberikan penghargaan. Guru memberikan apresiasi seperti pujian, stiker, tepuk tangan, atau ucapan positif agar anak merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja sama lagi. Baik, selanjutnya ada tujuan cooperative learning. Di sini menurut Nur Faiza 2021, tujuan pembelajaran cooperative learning itu ada 6. Yang pertama, membantu siswa mencapai hasil belajar optimal. Yang kedua, melatih sosial emosional anak. Yang ketiga, membentuk tutor sebaya. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar. Kelima, menumbuhkan ketergantungan positif. Dan keenam, mengembangkan keterampilan kerja sama dan kolaborasi antar anak. Baik, selanjutnya di sini ada model pembelajaran cooperative learning. Di sini ada dua. Yang pertama ada group investigation, di mana group investigation ini model cooperative learning yang membutuhkan keterlibatan peserta didik mulai dari perencanaan awal hingga tahap evaluasi, di mana anak itu turut berpartisipasi dalam menentukan subtopik yang akan dipelajari dan cara mendapatkan informasi mengenai subtopik tersebut. Dalam model ini terdapat langkah-langkah yang lebih menekankan pada diskusi dan investigasi terkait topik yang ditetapkan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan mobilitas siswa yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua ada round robin. Nah, round robin ini merupakan salah satu contoh penerapan model pembelajaran cooperative learning dengan membagi peserta didik dalam kelompok. Setelah tenaga didik atau guru memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi dan memberikan kesempatan kepada setiap anak yang telah dibagi dalam beberapa kelompok untuk menyampaikan pendapatnya secara bergantian dan berurutan. Hal ini bertujuan membuat anak memiliki kebebasan dalam berbagi informasi serta bertukar pendapat dengan teman satu kelompoknya secara berurutan dan bergiliran, agar setiap anggota kelompok bisa mengemukakan pendapatnya. Teks. Selanjutnya, bentuk dan contoh kegiatan cooperative learning di lembaga PAUD. Yang pertama, belajar kelompok kecil. Anak dibagi dalam kelompok kecil 3-4 anak untuk menyelesaikan tugas bersama. Tentunya yaitu membuat kolase dari daun kering secara berkelompok. Tujuannya yaitu melatih kerjasama, berbagai tugas, dan komunikasi sederhana. Yang kedua, berpikir berpasangan dan berbagian. Anak diberi waktu untuk berpikir sendiri, kemudian berdiskusi dengan satu teman untuk menyampaikan hasilnya kepada kelompok. Contohnya yaitu guru bertanya mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Anak berpikir sendiri. Tujuannya yaitu meningkatkan keberanian berbicara dan menghargai pendapat teman. Yang ketiga, bermain peran. Anak bekerja sama memainkan peran tertentu dalam suatu situasi sosial, contohnya yaitu bermain dokter atau bermain jual beli seperti pasar-pasaran. Tujuannya mengembangkan kemampuan bahasa, empati, dan interaksi sosial anak. Yang keempat, proyek kelompok sederhana. Anak mengerjakan satu proyek bersama dalam kelompok kecil. Contohnya yaitu menanam bunga di pot, membuat poster menjual pujian. Tujuannya yaitu melatih anak untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Yang kelima, yang terakhir, permainan edukatif kelompok. Permainan yang menuntut anak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Contohnya yaitu menyusun puzzle besar bersama atau permainan estafet. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kekompakan tim dan keterampilan sosial pada anak. Baik, selanjutnya ada peran guru dalam cooperative learning pada anak usia dini. Yang pertama, guru sebagai perancang dan pengelola pembelajaran kelompok.
Guru berperan dalam merancang kegiatan pembelajaran secara berkelompok serta mengatur jalannya diskusi agar anak dapat bekerja sama. Dalam artikel Remni Fajarwati Zega dijelaskan bahwa guru dalam cooperative learning bertugas mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dan mengarahkan mereka untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Artinya, guru tidak hanya membagi kelompok, tetapi juga memastikan setiap anak memahami tugas dan tujuan bersama. Yang kedua, ada guru sebagai fasilitator yang membimbing interaksi sosial. Cooperative learning menekankan interaksi sosial. Pada anak usia dini, guru berperan membimbing anak agar mampu bekerja sama, berbagi, dan saling membantu. Disebutkan bahwa guru berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam berinteraksi dan bekerja sama selama proses pembelajaran berlangsung. Ini penting untuk anak usia dini karena mereka masih belajar mengelola emosi, berbicara bergantian, dan memahami aturan kerja kelompok. Yang ketiga, ada guru sebagai motivator. Peran guru juga berkaitan dengan pemberian motivasi agar anak aktif terlibat dalam kegiatan kelompok. Dijelaskan bahwa guru memiliki peran sebagai motivator yang memberikan dorongan semangat dan penguatan agar siswa memiliki minat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dalam konteks cooperative learning, anak usia dini, motivasi ini bisa berupa pujian, dukungan verbal, maupun penghargaan sederhana agar anak mau bekerja sama dengan temannya. Dan yang keempat, ada guru sebagai pembimbing dan pengarah proses belajar. Guru tidak melepas anak bekerja sendiri, tetapi tetap melakukan pendampingan selama proses berlangsung. Dijelaskan bahwa guru membimbing dan mengarahkan siswa selama proses diskusi kelompok agar tujuan pembelajaran tercapai. Pada anak usia dini, pendampingan ini penting karena mereka masih membutuhkan arahan konkret dan contoh langsung. Yang kelima, ada guru sebagai evaluator. Setelah kegiatan cooperative learning selesai, guru melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Disebutkan bahwa guru berperan dalam mengevaluasi hasil kerja kelompok serta memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Evaluasi ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga bagaimana anak bekerja sama selama proses berlangsung. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model cooperative learning. Kelebihannya, 1. Mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam kelompok. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Yang kelima, mendukung perkembangan kognitif melalui interaksi dan pemecahan masalah sederhana. Untuk kekurangannya, yang pertama, partisipasi tidak selalu merata atau ada anak yang dominan pasif. Yang kedua, membutuhkan pengawasan dan bimbingan intensif dari guru. Yang ketiga, memerlukan waktu lebih lama dibanding pembelajaran individual. Yang terakhir, anak mudah terdistraksi jika kegiatan kurang terstruktur. Next, evaluasi cooperative learning. Yang pertama ada observasi langsung, kedua catatan anekdot, ketiga penilaian kerja, keempat portofolio, dan kelima refleksi sederhana.